Jadi pandangan orang yang pasti mikir PSK ini agamanya buruk atau bacaan Al-Qurannya nggak bisa, itu semua Itu bisa salah dibilang banget. salah semua ya. Salah banget, Salah banget. salah banget. Dan mereka juga sholat loh. Mereka juga salah. Serius. Doli memang sudah tutup. Segala aktivitas memuaskan syahwat sudah dihentikan, dilarang. Pemerintah Kota Surabaya melarang aktivitas maksiat di Doli. Selain warga yang tinggal dan bermukim di Doli, tidak sedikit pula mereka yang bukan warga Doli menyimpan cerita tersendiri. Kenangan akan Doli ternyata jadi bagian perjalanan pribadi yang sekaligus terpatri mewarnai hati. Trisnadi Marjan adalah wartawan foto kantor berita Amerika Serikat yang bertugas di Surabaya. Berbagai penugasan dari kantor pusat Associated Press di Amerika Serikat mengharuskannya berada di berbagai kota dan peristiwa, termasuk membuat karya fotografinya di Doli. Image yang awalnya Doli sekedar lokalisasi, sebuah sarana pembebasan syahwat dan maksiat semata, ternyata justru menggelitik jiwa jurnalis Trisnadi. Dan karenanya, motret Doli jadi punya kesan tersendiri bagi wartawan foto yang telah 20 tahun lebih menjalani profesi. Selamat sore Mas Chris. Selamat sore. Fotografer sejak kapan Mas? Tahun 98. Kalau selama berpuluh tahun ini motret, paling berkesan dulu itu motret di mana? Paling berkesan itu sebenarnya ada dua ya. Waktu 2010 itu waktu Merapi meletus. Terus yang kedua itu pada waktu motret di Doli. Sedekat apa pendekatan dengan mereka itu? Di sana waktu itu pendekatan saya itu pernah juga dengan mengadakan lomba baca Al-Quran. Baca Al-Quran? Iya, baca Al-Quran tingkat PSK se-Surabaya. Pesertanya banyak banget. Jadi dari Doli, terus dari Moroseneng. Jadi lokalisasi se-Surabaya itu blok-blok di Gang Doli waktu itu. Itu emang yang mereka yang menang itu memang bacaannya bagus atau gimana? Bagus. Hampir yang mengikuti itu ratusan lah. Nah itu seratusan itu bacaannya Bagus. Dan alhamdulillah ya waktu itu ada beberapa setelah ada lomba itu ada beberapa teman PSK itu pamitan. Dalam arti pamitan ya terima kasih pada kita walaupun dia tidak menang. Terima kasih. Jadi mereka itu berhenti jadi PSK. ya. Dan saya sendiri juga heran. Ternyata teman-teman di sini juga baca Al-Qurannya bagus. Gitu. Jadi pandangan orang yang pasti mikir PSK ini agamanya buruk atau bacaan Al-Qurannya nggak bisa, itu semua Itu salah banget. salah semua ya. Salah banget. Salah banget. Dan mereka juga sholat loh. Mereka juga sholat. Serius. Saya tuh pernah ngikutin sampai mereka itu sholat. Waktunya puasa mereka juga ada yang puasa. Jadi kewajiban mereka sebagai seorang muslim tetap iya, dilaksanakan. tetap. Sampai ada yang puasa itu Senin Kemis. Iya. Meskipun dalam keseharian sebagai perempuan pekerja seks komersial, ternyata di antara mereka tetap melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Satu di antaranya membaca Al-Quran. Mereka yang memilih menjadi PSK biasanya berdalih, itulah yang bisa mereka andalkan buat penghasilan. Doli dengan dinamikanya yang unik sebelum ditutup dan tetap punya dinamikanya sendiri pasca penutupan di mata Luhur Kayungga, Sekjen Dewan Kesenian Surabaya. Nah, saya kira upaya-upaya pemerintah untuk menutup Doli barangkali itu satu sisi yang positif ya. Permasalahan baru memang muncul. Pasca penutupan Doli masih saja ada mereka yang kalah bertahan dalam perubahan lalu tetap menjalani profesi lamanya sebagai PSK di tempat yang berbeda. Dan yang bertahan dalam perubahan pasca penutupan Doli berbagai ikhtiar terus dilakukan. Soalan di sana itu kan bukan persoalan membubarkan dan menutup itu, tapi penyelesaian terhadap orang-orang apa manusianya itu yang harus lebih ditekankan. Nah, makanya kalau mereka tidak boleh begitu, apa sekarang pekerjaan yang bisa mereka lakukan? Nah, saya kira keterlibatan
berbagai pihak sangat penting ya, dukungan moral maupun yang lain saya pikir itu menjadi penting. Banyak pihak yang berperan dalam membangun kembali perekonomian Doli, tetapi faktanya tidak sepenuhnya masyarakat mampu bertahan pasca penutupan Doli. Komunitas Gerakan Melukis Harapan adalah komunitas anak muda yang bersama warga Doli berproses mengembangkan sumber daya warga Doli agar perekonomian warga kembali bergerak berpihak pada warga Doli. Selamat sore Mas Fajri. Sore Mas Hab. Oke Mas, saya ini penasaran dengan komunitas Gerakan Melukis Harapan. Ya, Emangnya itu komunitas apa sih? kalau lebih gampangnya sih ya, komunitas kita itu intinya komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, khusus di ekstrakurikuler Doli ini, waktu itu kami fokus saat ini ya, itu memang menyelesaikan permasalahan ekonomi gitu. Jadi GMH ini mendampingi masyarakat yang mau ya kita dampingi untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru gitu, menggantikan aktivitas ekonomi mereka yang lama. GMH itu memang kami idenya itu membuat sebuah edowisata ya, jadi aktivitas edowisata untuk mendatangkan orang ke Doli sehingga menggerakkan ekonomi. GMH memberikan dampak bagi warga Doli khususnya yang bergerak di UMKM. Tidak hanya itu, warga masyarakat juga ternyata mulai ikut merasakan manfaat program yang dimotori komunitas Gerakan Melukis Harapan. Kita mau launching nih ceritanya nih Mas. Jadi kita udah membentuk namanya Pokdarwis di sana, atau Pokdarwis, kelompok masyarakat sadar wisata. Nah itu di situ diisi oleh warga-warga lokal yang akan menjadi guide. Nah nanti teman-teman atau masyarakat kalau main ya bisa klik di wayahendoli.com. Wayahendoli ada haknya ya, wayahendoli.com. Nah di situ teman-teman bisa mesan tiket. Ya, ada paketnya. Warga tuh menyediakan pelatihan tempe, pelatihan ngebatik, kan ada rumah batik di sana ya, macam-macam kayak gitu. Jadi kita merajut apa yang udah dibangun oleh stakeholder lain, misalnya kayak Pemkot, bikin rumah batik, bikin apa. Nah ini kita rajut aja nih, gitu. Jadi sebuah paket wisata. Bedanya dulu sama sekarang kita nge-guide-nya bukan kita lagi, nge-guide-nya udah masyarakat sana, sehingga uang tiketnya itu bisa dikelola sendiri oleh Pokdarwis itu tadi. Perubahan kadang terjadi karena keterpaksaan. Warga Doli harus merubah tatanan perekonomian di lingkungan yang baru pasca penutupan Doli. Setiap keinginan dan ikhtiar yang terus dilakukan tentu berbuah hasil yang membahagiakan. Demikian episode 5 Kelana Kota kali ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.